Jadi tapi nggak lebay juga ya, kayak yang baik saudara-saudara, bagaimana? Kayak centil banget, nggak lebay gitulah ya. Tapi intonasinya dimainkan, maksudnya dimainkan tuh gini, perkenalkan. Jadi kita ngomongnya apa ya? Relax, relax, nggak kaku. Walaupun saya tahu Bapak Ibu pasti deg-degan sih ya deg-degan lah, punya jantung hidup lagi ya. Kan. Cuman dikelola, maksudnya begitu masuk besok kan nanti tanggal 20 berapa? 27 ya Bapak Ibu ya. 27 itu kan kita presentasi tuh kira-kira 10 menitan Pak Bu ya. 10 menit itu kalau di-cut sama penguji mungkin ada yang baru 5 menit udah kita langsung saja ya Bu gitu. Nah, intinya keseluruhan hak waktu Bapak Ibu untuk presentasi tanya jawab dan mentornya ditanya itu sekitar setengah jaman. Itu udah batas standar. Kalau lebih-lebih sedikit mungkin ada banyak catatan, tapi saya berharap tidak ada catatan sama sekali ya. Amin, Seperti amin. yang kelompok sebelumnya sih nggak banyak catatannya. Oke. Kemudian teknis nanti kita latihan presentasi, kita kan punya 1 kali coaching lagi ya Pak Bu ya pada tanggal 25 ya Bu ya. Oke. 25 kita akan latihan ya, kita akan coba latihan dengan syarat PPT-nya udah mulai pada jadi ya Pak Bu ya, udah mulai pada jadi. Nah, balik lagi ke PPT, jadi di slide awal itu bicara who am I. Bicaralah tentang Bapak Ibu. Nggak perlu terlalu lama karena presentasinya tuh hanya 10 menitan. Ya paling di sesi ini cuma 1 menit lah ya, cuma 1 menit. Kemudian untuk background saya sih tidak membatasi harus seperti apa, tapi usahakan jangan terlalu ramai ya Pak Bu ya, sehingga apa yang mau ditampilkan di dalam PowerPoint malah nggak terlihat. Jadi mainan warna, mainan apa ya itunya tuh jangan terlalu jangan terlalu rame lah ya, biar apa namanya bacanya enak tapi menarik gitu, enak tapi menarik. Nah, ada yang menarik tapi bacaannya entah kemana gitu, ibarat orang nulis bagus tapi nggak kebaca gitu ya, nah kayak gitu. Nah ini buat sederhana nggak masalah tapi menarik gitu, tersampaikan ininya poin-poinnya. Bahkan saya berpikir Bapak Ibu kalau membuat PPT tidak terlalu banyak kalimat, kalau perlu jangan kalimat, poinnya aja, namanya kan PPT ya, PowerPoint artinya poin-poin yang dipowerkan, yang dikuatkan. Ya udah poin-poinnya saja. Nanti narasinya ngalir aja dengan bahasa sendiri. Karena kan Bapak Ibu dari awal sudah paham ya apa yang ditulis. Jadi ngalir aja itu lebih enak Pak Bu ya. Intonasi main, terus kitanya juga relax gitu kayak gitu. Nah, yang bikin nggak relax itu biasanya juga kendala teknis Bapak Ibu. Jadi nanti pastikan jaringannya stabil ya Bapak Ibu. Di tempat yang tidak noise, misalnya di kantor pun usahakan jangan kedengaran orang ngobrol. Kadang suka ada yang lagi ribut apa rapat apa kedengaran di ruangan Bapak Ibu ya, seperti itu. Atau pastikan Bapak Ibu misalnya menggunakan headset yang memang dia bisa menangkap suara kita tanpa bisa menangkap suara-suara dari luar, seperti itu ya. Oke, itu slide pertama Bapak Ibu. Kemudian di slide kedua, nah ini tentang latar belakang, boleh Bapak Ibu analogikan dengan gambar ya, atau boleh dengan foto-foto real yang Bapak Ibu amati atau Bapak Ibu alami di instansi Bapak Ibu. Boleh ya. Kemudian kasih aja latar belakang poin-poinnya apa gitu ya. Nah, misalnya kayak di sini nih ada 3 ya, ini tentang kearsipan misalnya. Ruangan yang kurang rapih misalnya. Terus arsip hard copy yang menumpuk di gudang misalnya. Kemudian maunya seperti yang di gambar ketiga itu. Jadi arsip itu semua ada dalam satu alat seperti itu ya. Jadi tidak perlu berkalimat banyak-banyak, cukup poin-poinnya, narasikan dengan bahasa sendiri seperti itu. Boleh foto-fotonya menggunakan foto-foto real yang ada di tempat Bapak Ibu seperti itu. Oke? Itu slide kedua tentang latar belakang ya. Jadi walaupun latar belakangnya bicara tentang payung hukum, boleh payung hukumnya sebutkan, tapi tidak perlu detail sampai ini, nggak perlu ya. Terus kemudian langsung ke akar permasalahannya apa ya. Sehingga nanti diakhiri dengan sehingga setelah di ini semua latar belakangnya itu tuh penting untuk diangkat gitu ya. Oke. Kemudian tujuan dan manfaat. Nah ini satukan saja Bapak Ibu, tujuan kemarin kan manfaat ada 3 ini ya. Satukan saja poin-poinnya saja, juga bicaranya jangan terlalu banyak. Tadi kalau latar belakang mungkin agak sedikit lama ya, mungkin bisa 2-3 menit. Tujuan dan manfaat karena ini standar ya hampir sama, jadi tidak perlu banyak-banyak. Dan
Cukup bicara intinya aja, jangan membaca gitu. Adapun tujuan dari apa namanya rancangan aktualisasi ini adalah satu bla bla bla, dua bla bla, jangan gitu. Tujuan dari rancangan aktualisasi adalah dah. Manfaat dari ini adalah untuk diri sendiri, ya dah. Gitu maksudnya, bahasakan dulu dengan diri sendiri dan berlatihlah dengan apa ya namanya, dengan skrip yang Bapak Ibu buat dari sekarang-sekarang, mulai berlatih aja. Jadi nanti enak kalau misalnya sudah di depan laptop, tinggal pasrahkan saja, mudah-mudahan tidak ada kendala teknis, itu aja ya. Itu tujuan manfaat satukan ya Pak Bu ya. Kemudian isu sama isu juga ini apa namanya, ambil yang sudah terpilihnya saja Bapak Ibu ya. Iya. Atau kalau misalnya mau ditampilkan langsung tandai yang terpilihnya, oke? Tuh, tandai yang terpilihnya. Begitupun dengan masalahnya, masalah dominannya. Nah, langsung aja ceritakan masalah dominannya. Kemudian gagasan. Nah, kemarin kan tadi kan saya katakan gagasan itu kita ada fishbone dan apa namanya CBA. Tidak perlu ada tabel-tabel ya Pak Bu ya, tabel-tabel di dalam sini nanti bakalan ribet. Lebih baik Bapak Ibu langsung apa namanya, katakan bahwa setelah dicari akar penyebabnya dari fishbone, kemudian kita cari gagasannya melalui CBA, dapatlah ini. Nah, misalnya ada yang dapat 2 atau 3 alternatif terpilih, silahkan boleh diceritakan lagi ya. Tapi kalau misalnya mau langsung ke alternatif terpilih pun tidak masalah ya. Seperti itu. Kemudian terakhir ini tentang rancangan aktualisasinya. Ini mulai kegiatan, biasanya nih penguji, kalau saya pengujinya, saya biasanya pas di bagian slide ini saya cut. Karena langsung didiskusikan kegiatan per kegiatannya, tahapan per tahapannya, termasuk output dan evidence-nya. Kalau saya ya, tapi ada penguji-penguji tertentu yang dia memang kita mau bacain tuntas. Seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu di rancangan aktualisasi ini bebas ya, boleh misalnya untuk rancangan itu tidak dalam bentuk tabel, tapi dibuat misalnya per kegiatan. Kegiatan 1 tahapannya apa, output evidensinya apa. Nah, untuk keterkaitan itu nggak kan di slide juga nggak masalah Bapak Ibu, kan sudah dituliskan di laporan. Kecuali nanti seminar hasil ya, baru disampaikan di PPT. Tapi kalau ini 3 kolom aja sudah cukup, tapi sih kalau saya saran jangan dalam bentuk tabel ya Pak Bu ya, akan kecil nantinya tuh, jadi gimana ya, kalau bisa sih bikinnya ya apa ya, dan kegiatan kelihatan kegiatan 1 apa, terus di sana ada outputnya apa, evidensinya apa, jelas itu. Tahapan dulu ya, tahapan, kemudian ada outputnya apa, evidensinya apa, dan seterusnya kayak gitu. Satu slide itu kalau misalnya mau satu kegiatan nggak masalah ya. Atau ada yang modelnya begini, satu slide itu kegiatannya dulu dilihatin, baru nanti di slide berikutnya tahapan-tahapan, tapi nanti akan bingung pengujinya. Jadi kayaknya aduh tadi apa kegiatannya, mana tiba-tiba tahapan ini. Kalau saran sih mendingan kegiatan, tahapan, jadi dia tersendiri-sendiri aja kalau mau ya. Kalau misalnya pas kegiatan dan tahapannya sedikit, ya udah dijadikan satu slide. Pokoknya diatur-atur lah dalam slide itu, jangan sampai terlalu mini ya, walaupun kita lihatnya di laptop, tapi semenarik mungkin. Tadi saya katakan semenarik mungkin ya. Jadi kalau kreativitas silahkan tanpa batas, tapi jangan terlalu banyak entertainnya. Maksudnya terlalu banyak apa ya, entertain itu TTBLC yang nggak jelas, yang sebetulnya nggak perlu untuk disampaikan, seperti itu ya. Nah, itu untuk rancangan. Dan yang terakhir apa namanya, ini value itu tadi yang saya katakan, ada output dan evidence itu yang ingin include di sana. Nah, terkait jadwal Pak Bu ya, jadwal itu bagian akhir slide nanti tampilkan, kalau itu boleh dalam bentuk tabel, timetable, timeline dalam satu slide gitu. Kemudian silahkan nanti diakhiri dengan apa namanya, dengan kata-kata mutiara, atau mungkin dengan kata-kata penutup atau kalimat bijak, itu silahkan kalau misalnya punya. Atau mau mempersembahkan puisi juga nggak apa-apa buat pengujinya.
Ya, Pak Naca siapa tahu mau ada puisi buat Naca. Oh, Bu Sopi tuh puisi Bu Sopi. Iya, Pantun aja pantun. Ya, pantun juga nggak apa-apa, nanti berbalas-balas pantun aja. Nggak selesai-selesai. Kita bahas itu. Nah, itu kurang lebih slide-nya kayak gitu, Pak Bu ya. Jadi nanti kita pada saat tanggal 25 kita langsung bahas itu saja, ya. Ya, nanti slide saya terima. Kalau saya kan nanti susah ya ngomen di PPT ya, paling nanti saya di feedback emailnya akan saya sampaikan seperti apa, atau mungkin feedbacknya pada saat tanggal 25 kan kita lumayan ya punya 3 JP ya Pak Bu ya, bisa dibahas di sana. Sekalian kita nanti latihan Pak Bu ya, latihan per orang 5-10 menit lah cukup. Kalau 10 orang kan 100 menit itu berarti kalau dihitung jam kan 1 jam ya cukup lah 3 JP saya pikir ya. Dan untuk tanggal 25 karena kita mulai setengah 8, boleh nggak saya nego? Kita mulai jam 7. Biar setengah 9 kita kelar. Siap. Siap. Sip. Pak Oji, Pak Oji ada di sini masalahnya. Siap, Bu. Boleh nggak Pak Oji nego kalau hari Rabu kan kita ada jadwal coaching ya, jam 7.30 ya? Oh iya, Bu. Kita mulai jam 7 pas, boleh? Ya, boleh, Bu, langsung diberi. Jangan lupa ya Pak Oji ya. Oke. Ya. Nah, udah ada kesepakatan dengan masterclass ya. Jadi nanti setengah 9-an kita kelar ya. Dan nanti tanggal 25 itu karena 27 kita udah udah seminar Pak Bu, tanggal 25 malam ya Pak Bu ya, kalau bisa sudah dikumpulkan ya materinya. Materi rancangan yang fix ya, materi PPT yang sudah fix. Kemudian dibuat dalam satu link. Silahkan, siapa ketua kelompoknya yang ada di sini? Misalnya Pak Kuswandi boleh, atau Pak Reno boleh, atau Pak Naca atau boleh, atau Pak Hadi juga boleh, terserah, atau perempuannya juga nggak masalah. Masukkan dalam satu link, kasih nama foldernya Vivi, foldernya Nisa, folder Noviana, dan seterusnya ya. Nah, kirim dulu ke saya ya Pak Bu ya, karena saya yang akan mengirimkan ke penguji nanti, oke? Gitu. Dan untuk rancangan, pakai Word aja, file yang Word ya, biar nanti penguji gampang kasih komen. PPT juga boleh, Word PPT asli ya, bukan yang PDF-nya. Kemudian kalau misalnya Bu, saya pas hari H ada perubahan PPT, itu oke, nggak masalah ya. Karena yang diperiksa pada saat sebelum hari H itu laporannya, ya, biasanya laporannya bukan PPT-nya ya. Jadi kalau ada perubahan, sekiranya itu tidak banyak, nggak masalah kalau untuk PPT, oke? Siap, Bu. Dan siapkan alat tulis ya, atau apalah yang pokoknya bisa mencatat saran-saran dari penguji. Oke? Cepat Oke, Bu. Ya, penjelasannya. Mantap. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Bu. Ya, Bu Vivi. Ya, Bu, kemarin itu kan Bibi mau penasaran ya sama yang Max Namara itu ya, Bu ya. Terus pakai ya akhirnya. Bibi udah benar apa belum itu, Bu? Takutnya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Betul yang Ibu yang Ibu analisa pakai McNamara, nggak masalah, Bu, silahkan, sudah sesuai kok. Dan Bu Vivi satu-satunya pakai McNamara, tapi ya itu tadi saya tidak membatasi alat analisis apapun, bebas selama pemakaiannya memang tepat ya, seperti itu. Jadi yang lain misalnya pakai USG gitu untuk mencari lagi yang terbaik nggak masalah ya Bapak Ibu. Yang penting gini loh Bapak Ibu, begitu nanti menjelaskan tahu harus berargumen apa ketika menggunakan alat itu ya. Jadi kenapa itu lebih tepat. Jadi nggak akan disalahkan, nggak akan. Cuman butuh argumen aja, butuh penguat bahwa alat itu memang menurut saya pas ya. Makanya kenapa kemarin saya bilang observasi langsung itu jadi penguat, karena itu objektif. Kalau alat kan sebetulnya subjektif ya, maunya kita menilai yang mana yang paling ini, kecuali itu diangketkan gitu. Tapi kan waktunya nggak memungkinkan ya Pak Bu ya, kalau untuk sekarang seperti itu. Gitu. Oke. Ada lagi selain Bu Pipi? Maaf Bu, mau nanya. Ya, dimaafkan Bu Lina. Untuk PPT tadi kan kurang lebih yang dari penjelasan Ibu itu ada 10 poin ya. Apakah itu jadi maksimal 10